Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? We are fine, sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini masuk semua atau ada yang absen? Yusuf absen, sir. Yusuf kemana? Yusuf, sir. Katanya mati lampu. Koles sakit, sir. Oh, Koles sakit. Oh ya, Koles. Selain itu nggak ada lagi ya? Nggak ada, sir. Nggak ada. Kevin mungkin. Kevin tadi ada saya lihat, tapi nggak ada lagi. Mungkin sinyal ya. Iya. PR kemarin ada yang mau ditanyakan? Tugas kemarin? Nggak ada, sir. Nggak ada. Ya. Baiklah, sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Mungkin Ketua Kelas, Alan Nedrick, bisa memimpin doa. Oke, sir. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar diberi kelancaran untuk pelajaran di kelas hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk Ketua Kelas kita. Kita mulai ya. Kita akan belajar tentang konteks. Apakah kalian pernah menceritakan kembali tentang pengalaman kalian kepada teman atau orang tua? Pernah, sir. Pernah? Pernah, sir. Melalui lisan atau ditulis? Lisan dan tulisan pernah. Pernah ya. Ya, itu kalian sudah secara tidak langsung kalian mengerjakan text recount tersebut. Nggak keluar, Kak. Ya. Jadi in this meeting, I will focus on definition, social function, dan terakhir generic structure. Jadi definition of recount text is a text which retell about an experience or sequence of past events. Jadi maksudnya itu teks di mana menceritakan kembali tentang pengalaman atau rangkaian peristiwa yang terjadi di masa lalu. Itu adalah definisinya. Ngerti? Yes, sir. Ya, Wahid. Itu harus kejadian nyata atau bisa cerita-cerita aja, sir? Kejadian nyata yang di masa lalu. Oh, iya, sir. Oke, sir. Thank you, sir. Dan selanjutnya adalah social function. Untuk apa teks recount ini dibuat? Jadi ada dua, yaitu pertama to retell a sequence of past event to the reader. Untuk memberitahu kembali, untuk menceritakan kembali rangkaian peristiwa yang terjadi di masa lalu, itu yang pertama. Yang kedua to entertain or inform the reader about someone experience in the past. Karena biasanya cerita di masa lalu itu dari pengalaman itu ada yang sedih, ada yang bahagia, ada yang menakutkan. Jadi untuk entertain atau menghibur tujuan kedua dari text recount tersebut. Dan generic structure-nya ada 3, yaitu orientation, events, dan reorientation. Di orientation kita akan menemukan ada 4, yaitu who, what, when, dan where. Who itu siapa, what apa yang terjadi, when di mana, when kapan, dan where itu di mana peristiwa terjadi. Di events adalah itu kelanjutan dari what apa yang terjadi, itu isinya. Dan reorientation adalah personal comment atau pendapat pribadi dari penulis. Mengerti sampai sini? Insyaallah, sir. Ngerti, Pak. Selanjutnya adalah language feature. Jadi unsur kebahasaan atau ciri-ciri dari teks recount tersebut, yaitu using past tense. Contohnya when, brought, arrived, ate, wore, dan menggunakan to be past tense.
Contoh was, were. Yang kedua, introducing personal participants seperti I, my family. Yang kedua, using action verb yang pasti dalam bentuk lampau seperti spend, went, wrote, slept, tidur. And using conjunction and temporal connectives, menggunakan kata konjungsi dan kata hubung temporal. Contoh, then, before, after that, after a while, first, last, finally. Dan terakhir dari language feature-nya yaitu using adverb of time and place, menggunakan keterangan waktu dan tempat. Seperti contoh, yesterday, at the school, in the beach, last week, last month, and 2 weeks ago. Paham ya? Ya, di sini Bapak sudah punya contoh dari recount text-nya sendiri yang akan kita baca bersama-sama. A beautiful day at Jogja. Di sini sudah bisa dilihat orientation, events, dan reorientation-nya sudah ada tandanya. Mari kita baca dari orientation. Last week, my friends and I went to Jogja. We visit many places. Di orientation tadi kita sudah dijelaskan bahwa orientation itu terdapat who, what, when, dan where. Nah, di teks A Beautiful Day at Jogja, last week itu menjelaskan tentang when, kapan, my friends and I itu who, siapa, when to Jogja itu where, di mana, we visit many places, itu what, apa yang terjadi di dalam teks recount tersebut. Berarti orientation-nya sudah memenuhi syarat. Dan untuk events-nya tadi, dari generic structure-nya, what happened? Kelanjutan dari what di orientation di atas. Dan diceritakan secara beruntun. Menggunakan kata conjunction yang temporal. Kita baca sama-sama. First, we visit Parangtritis Beach. The sun shone brightly. And the scenery was very beautiful there. We felt the wind blew across to us. We also saw a lot of people in that beach. There were many birds flew in the sky. Also, there were many sellers who sold many kinds of souvenirs. Second, we visit Gembira Loka Zoo. We saw many kinds of animals there, such as monkey, tigers, crocodiles, snakes, etc. We looked around in that zoo and also took pictures of those animals. Then we felt hungry, so we went to a restaurant. As soon as we finished our lunch, we decided to go home. Di dalam events sudah di sini diceritakan secara beruntun dari awal dia mengunjungi Parangtritis Beach dan melihat suasana yang sangat indah dan matahari yang bersinar sangat cerah, dan secara beruntun juga menggunakan to be, was, atau was dan were. Dan reorientation terakhir itu merupakan personal comment atau pendapat pribadi dari penulis. Dan kita lihat di sini personal comment dari penulis A Beautiful Day at Jogja. For me, that was a beautiful day. We really enjoyed it, and I hope I could visit Jogja again. Oke, sampai sini sudah paham semua? Bapak harap paham. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan pertanyaan yang dikumpul lewat WA, via WA, paling lambat hari ini, jam 12 malam. Bapak diktekan soalnya. Nomor 1,
The text tell us about. Nomor 2, the writer's intention to write the text to. The main idea of the, number 3, the main idea of the second paragraph is. The main idea of the second paragraph is. Number 4, where did the writer go? Nomor 5, when did they go home? Sudah? Itu kerjakan hari ini, paling lambat ya hari ini. Dan untuk tugas di rumah, buat teks recount kalian sendiri berdasarkan pengalaman. Dan itu untuk paling lambat dikumpulkan minggu depan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, mungkin malu-malu bertanya, bisa bertanya lewat Bapak via WA atau bertemu Bapak di rumah. Untuk menutup pertemuan kita pada saat ini, marilah kita berucap Alhamdulillah dan semoga pelajaran hari ini akan berguna untuk kita nantinya. Demikianlah pertemuan kita materi hari ini dan semoga kita diberi kesehatan karena kita sedang di masa pandemi. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.